Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Ya, terdengar. Ya, hari ini kita lanjut membahas tentang array, NumPy, dan Matplotlib. Biasanya ini sebenarnya dibahas secara terpisah, namun begitu masih banyak materi yang harus disampaikan pada semester ini, sehingga hal-hal yang seperti ini saya saya jelaskan pada saat yang bersamaan supaya nanti kita bisa lebih jauh belajarnya. Setelah ini kan kita masuk ke fungsi. Nah, setelah fungsi nanti akan kita masuk beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa kita buat dengan menggunakan Python. Ya. Oke, learning outcome-nya diharapkan Anda bisa menerapkan konsep tipe data array. Kemudian Anda juga punya kemampuan menggunakan library NumPy dan Matplotlib. Ya. Ini adalah outline yang akan kita bahas pada hari ini. Pertama terkait dengan pengertian array, kemudian beberapa fungsi berkaitan dengan array, kemudian modul array, NumPy, dan Matplotlib. Baik. Nah, apa itu array? Di sini saya ingin menjelaskan dulu. Berdasarkan definisi yang ada bahwa array itu merupakan kumpulan nilai dari tipe sejenis yang diacu menggunakan satu nama yang sama. Ada yang perlu kita cermati di sini adalah kata tipe sejenis. Nah, itu yang membedakan antara array dengan list. List juga menyimpan sederetan nilai di dalamnya. Jadi variabel list itu atau tipe data list itu menyimpan beberapa deretan data. Namun data yang disimpan oleh list itu bisa merupakan kombinasi antara numerik, karakter, atau string. Sementara kalau array, tipe datanya itu harus sejenis. Jadi kalau di sini numerik semua, maka seluruh elemen yang ada di dalam variabel array ini harus numerik. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, setiap data yang terdapat dalam array itu disebut sebagai elemen array. Jadi yang 23 ini 11, 54, 38, dan 76 itu adalah elemen array. Elemen array yang kemudian dapat diakses berdasarkan indeksnya. Nah, mana indeksnya? Indeksnya ini adalah yang 0, 1, 2, 3, 4. Namun tidak hanya menyebutkan indeksnya, tapi juga kalau mau mengakses data yang ada di dalam array ini, harus disebutkan nama variabel array-nya. Nama variabel array-nya kemudian diikuti oleh indeksnya yang berada di antara kurung siku. Di antara kurung buka siku dan kurung tutup siku. Jadi kalau kita mau mengambil angka 54 ini, ya kita panggil A2 ini. A2-nya yang kita panggil. Nah, yang perlu Anda perhatikan juga bahwa cara mengindeksnya itu mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Sehingga kalau Anda mau mengambil data yang keempat, berarti kan yang dipanggil adalah A3. Ya, karena dia startnya mulai dari 0. Saya kira itu pengertian terkait dengan array. Nah, di dalam menggunakan tipe data array, kita akan bersentuhan dengan beberapa fungsi yang berkaitan dengan array. Ini adalah beberapa fungsi yang berkaitan dengan array. Yang pertama yaitu fungsi yang terkait dengan indeks.
Fungsi ini seperti yang saya jelaskan tadi digunakan untuk mengembalikan indeks kemunculan pertama yang nilainya disebutkan dalam argumen. Oke. Kemudian yang kedua adalah append. Fungsi append ini digunakan untuk menambahkan nilai di akhir daftar. Jadi kalau kita mau memasukkan nilai ke dalam deretan variabel array, maka gunakan append kalau dimasukkan satu persatu. Misalkan kita menginput data dari keyboard. Kemudian data yang kita input itu dimasukkan ke dalam variabel array, maka cara memasukkannya itu gunakan append. Ya. Kemudian insert. Fungsi ini digunakan untuk menyisipkan suatu nilai pada posisi tertentu. Bedanya dengan append, kalau append itu menambahkan nilai yang diinput ke dalam variabel array pada akhir daftar atau di ujung daripada indeks array tersebut. Nah, kalau insert ini bisa di tengah-tengah daripada deretan elemen yang ada di variabel array. Jadi bisa disisip di tengahnya. Namanya juga insert ya. Kemudian yang keempat itu remove. Remove ini digunakan untuk menghapus nilai parameter dari daftar atau nilai elemen yang ada di dalam array. Kemudian pop ini menghapus dan mengembalikan item terakhir dalam daftar. Kemudian ada count. Count ini digunakan untuk mengembalikan jumlah item dengan nilai yang ditentukan. Sebentar Anda lihat ini bagaimana penggunaan dari fungsi-fungsi yang berkaitan dengan array. Selain daripada 6 ini, masih ada fungsi lain, yaitu sort. Ini digunakan untuk menyortir isi yang ada di dalam array. Kemudian reverse, ini digunakan untuk membalik urutan dari elemen-elemen yang ada di dalam array. Kemudian yang extend ini digunakan untuk memperpanjang daftar dengan menambahkan semua item dalam daftar yang diberikan. Kalau kita misalkan menggabungkan dua data variabel array. Kemudian yang len ini digunakan untuk mengembalikan nilai berupa jumlah item yang ada di dalam daftar. Jadi kalau kita mau tahu berapa sih jumlah elemen dari satu variabel array, ya gunakan len. Len ini juga biasanya dipakai untuk mengidentifikasi perulangan itu berlangsung seberapa banyak iterasinya. Karena kalau kita mau melakukan perulangan berdasarkan elemen yang ada dalam array, kan kita harus tahu dulu berapa jumlah elemen yang ada di dalam array, sehingga ketahuan jumlah perulangannya berapa kali berdasarkan item yang ada di dalam array. Nah, itu beberapa fungsi yang bisa kita gunakan di dalam menggunakan variabel array. Berikutnya adalah bagaimana menggunakan array, menggunakan list. Nah, Anda tentu masih ingat ini. Anda masih ingat ini bahwa model ini adalah model list ya, tipe data list. Ya. Cuma karena dia memiliki tipe data yang sama, maka ini bisa kita kategorikan sebagai variabel array. Ya. Kalau dia bercampur aduk di sini, numerik dan teks atau karakter, maka dia adalah list. Dia adalah tipe data list, bukan array. Nah, ini Anda lihat, kalau di print indeks yang ke 0, maka yang 13 yang keluar kan? Di print indeks yang ke 1, maka yang keluar 14, yang ini. Kalau di print indeks yang kedua di sini, maka yang keluar adalah yang 54 ini. Nah, kalau ada banyak, tentu kita akan kerepotan. Kalau kita menuliskan print terus, kalau ada 100 angka di sini, mau dicetak semua atau mau dibaca semua datanya untuk diolah lebih lanjut, maka jangan menggunakan model seperti ini. Gunakan for seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi for i in ARR. Nah, kalau kita langsung sebutkan ARR ini variabelnya, maka dia akan bergerak dari indeks ke 0 sampai indeks yang terakhir. Nah, gitu. Jadi ada for-nya. For i mulai dari yang pertama kan, ambil i-nya. Jadi i ini diisi berdasarkan elemen yang ada di dalam variabel array. Kalau nilai elemennya yang pertama itu ada 13, maka i ini diisi atau berisi
dengan nilai 13. Nah, kemudian di sini dicetak, keluar di sini angka 13-nya. Nah, karena ini for, maka di belakang 13 itu masih ada 14. Nah, dia naik lagi. Kemudian print lagi 14-nya. Kemudian naik lagi 54, naik lagi 11, naik lagi 25, naik lagi 76. Di belakang 76 ini AR ini tidak bernilai lagi, tidak ada lagi nilainya. Sehingga tidak bisa lagi mengisi nilai ini, tidak ada lagi yang bisa di print, maka dia keluar dari for. Begitu cara mendefinisikan array menggunakan list. Nah, bukan hanya numerik, array kan bisa juga berisi karakter atau string. Ini contohnya, dengan catatan semua isinya itu adalah karakter atau string. Jangan campur aduk lagi, sekali lagi seperti tadi. Nah, caranya sama saja dengan yang pertama tadi. Bisa diambil satu-satu nilai elemennya, atau bisa menggunakan for, mengambilnya dengan menggunakan perintah for. Begitu. Nah, variabel array ini berderet ke sana kan? Ini adalah variabel array satu dimensi. Ya. Jadi dia hanya berada pada deretan satu baris saja. Nah, kalau mau beberapa baris dan berapa kolom, maka kita buat dalam dua dimensi. Ini adalah contoh array dua dimensi. Jadi A ini berisi 4 baris, 5 kolom. Nah, nilai elemen 23 ini bisa diambil datanya dengan menyebutkan letak barisnya dan letak kolomnya. Jadi yang pertama ini adalah indeks baris dulu. Di sini itu indeks baris dulu. Kemudian yang kedua ini adalah indeks kolom. Ya. Jadi kalau mau ambil 23 ini ya sebutkan A00. Ambil ini A01. Ambil ini A02. Nah, biasanya kita mulai bergerak, startnya baris. Baris baru pindah ke kolom. Kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Setelah semua kolomnya kita dapatkan, baru pindah ke baris berikutnya. Baris ke-1, kembali lagi kolom ke-0, kolom ke-1, kolom ke-2, kolom ke-3, kolom ke-4. Jadi, cara seperti ini kita melakukan iterasi secara bersarang, nested ya. Kemudian cara beriterasinya mulai baris dulu, baru yang kedua masuk kolom, karena kan setelah baris dia pindah kolom demi kolom. Jadi iterasi kolom ada di dalam iterasi baris. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan. Berikutnya ini adalah contoh program membuat matriks. Ya, jadi kita mengisi, kalau ini sudah ada isinya. Nah, di sini kita isi melalui input data, input melalui keyboard. Nah, tentu supaya dia bisa dinamis, maka baris dan kolomnya juga kita tentukan secara dinamis juga, secara interaktif. Bukan di hardcode, bukan disebutkan baris sama dengan 5, kolom sama dengan 6, bukan seperti itu, tapi terserah pada saat awalnya kita input berapa barisnya, berapa kolomnya. Ini artinya program kita dibuat secara interaktif dan dinamis, karena program ini bisa digunakan berapa kolom dan berapa jumlah secara berulang-ulang, tergantung data yang kita miliki. Ya. Nah, di sini kan kemudian kalau dieksekusikan input jumlah baris masuk misalkan di sini di input 3, berarti jumlah barisnya kan 3. Kemudian input jumlah kolomnya juga masuk 3. Nah, di sini kan tadi saya sudah sebutkan for-nya itu mulai baris dulu. Jadi kita mulai baris ini dulu. Kemudian setelah masuk ke baris sini baru input kolom demi kolom. Ya kan, kolom demi kolom, sehingga di sini bergerak kolom. Nah, misalkan di sini A00 ini kan mulai dari sini dulu kan. Jadi A00 di sini A00, I-nya 0,
J-nya 0. Nah, input 1. Nah, kemudian kan dia terima. Cuma di sini kelihatan ada error. Errornya apa? Errornya karena A itu belum didefinisikan. Belum didefinisikan, sehingga dia tidak bisa terima datanya. Karena A itu tidak jelas lebih awal. Jadi A itu harus didefinisikan juga. A itu harus didefinisikan sebagai bahwa dia itu adalah matriks 2 dimensi. Harus didefinisikan dulu variabel A itu adalah sebuah matriks 2 dimensi atau variabel array 2 dimensi. Nah, kalau tidak didefinisikan, keluar error seperti ini. Dia tidak kenal ini A ini makhluk apa sih. Nah, supaya itu bisa dikenal, maka di sini ada perintahnya. Cuma ini ada sedikit salah ini. Di sini tuh bukan baris, di sini kolom dan di sini barisnya. Karena kan ini dulu yang dikerjakan, baris dulu baru kolom. Nah, Anda lihat ini adalah sebuah perintah yang tidak lazim ditemukan di dalam bahasa pemrograman lain. Karena ini adalah variabel A itu adalah variabel array, tapi di sini didefinisikan jumlah kolom. Ini kolom dan baris, jumlah kolom dan baris. Nah, di sini mestinya kolom, di sini mestinya baris. Nah, kalau itu diketahui, baru bisa diinput. Input 3 baris, 3 kolom. Nah, nanti baru dia kenal. Kemudian kalau mau dicetak ya seperti ini. Kalau mau dicetak langsung yang ini bisa juga dicetak per elemen. Nah, ini mencetaknya kalau mau mencetak per elemen matriks ya gunakan perintah yang ini. Bergerak lagi baris baru masuk kolomnya, baru print A00. Nah, kemudian ada istilah N sama dengan tanda baris ini, artinya kalau dia sudah mencetak ini jangan pindah baris dulu, tapi cetak lagi di belakangnya dengan diantarai oleh tanda spasi. Jadi sini ada tanda spasi di sini nih. Kemudian dicetak print A01. Nah, masuk lagi di sini. Print A02. Nah, setelah print A02 kan kolomnya sudah habis. Naik lagi, pindah ke baris yang kedua. Baris yang kedua kolomnya mulai lagi dari 0. Sorry, baris yang ke-1. Ya, baris yang kedua, tapi kan indeksnya 1, ya kan? Ini mulai dari indeks yang ke-0. Berarti A10. Nah, kemudian diantara lagi spasi A11, A12. Nah, A12 berakhir kolomnya. Kemudian dia keluar dari iterasi ini kan, pindah ke sini. Dia cetak ini baru masuk lagi ke for yang di atas ini. Nah, I-nya menjadi 2. Jadi J-nya mulai lagi dari 0. J2, I2, A20, A21, A22, ya kan? Nah, setelah itu dia keluar. Setelah barisnya habis, dia juga keluar. Nah, kalau mau mencetak langsung, bisa saja kita gunakan perintah yang ini. Perintah langsung, perintah print A. Ya. Nah, kemudian inilah contoh bagaimana kita mengisi matriks 2 dimensi seperti ini. Jadi Anda perhatikan, sengaja saya munculkan error di sini. Bukan berarti saya tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Hanya ingin menjelaskan bahwa kalau matriks itu tidak didefinisikan lebih awal, maka tidak bisa diisi. Tidak jelas matriks ini berapa baris, berapa kolom. Sehingga keluarlah perintah yang seperti ini baru benar. Dibuat berapa baris, berapa kolom. Kemudian berikutnya adalah ini beberapa fungsi dalam array tadi. Nah, kita ambil contoh. Ini kita sudah mendefinisikan sebuah variabel array. Ini tidak ada berapa elemennya, tapi ini adalah matriks kosong. Nanti diisi pada saatnya berjalan di for-nya ini. Nah, dimensinya 10. Ya, karena kita tidak kasih dimensi di sini. Jadi kita inisialisasi sebuah variabel namanya variabel dimensi. Ini kita inisialisasi dengan nilai sama dengan 10. Sehingga for-nya bergerak dari 0 sampai di bawah 10 kan?
karena rank itu tidak pernah dicapai, nilainya selalu berada di bawahnya. Nah, dari 0 sampai 9, tapi kan itu juga 10 juga kan? Oke. Nah, ini adalah matriks A. Tadi gunakan append. Append berarti kita menambahkan mulai dari I-nya 0. Berarti append 0 kan? Ketemu yang ini. I-nya naik 1, append 1 masuk di sini. I-nya naik 2, append 2 masuk di sini. I-nya naik 3, append di sini. I-nya naik 4 dan seterusnya sampai 9, append di sini. Nah, begitu dia mencapai 10 kan tidak bisa lagi. Akhirnya kan bisa dicetak matriks A-nya. Itu append. Kemudian ini yang insert. Misalkan kita punya variabel array, deretan dari karakter yang kalau disambung-sambungkan tertulis atau terbaca geofisika, misalkan seperti ini. Nah, kemudian ini kalau saya cetak kan tercetak variabel array-nya geofisika. Oke. Kalau kita menggunakan insert 3, kemudian pada kolom ketiga atau pada urutan ketiga itu kita insert sebuah string deretan dari karakter seperti ini, misalkan Samsu. Berarti setelah 0, 1, 2, yang ketiga itu diisi ini. Diisi yang seperti kita tentukan di sini berapa pada indeks yang keberapa. Oke. Jadi akhirnya di tengahnya itu disisipkan kata ini. Nah, kalau fungsi remove itu menghapus. Jadi dia cari sendiri di mana keberadaan kata ini. Nah, begitu dia temukan maka dihapus. Dan kalau dicetak kembali, ya kembali seperti awal ini. Nah, itu remove. Kemudian pop. Nah, kalau pop ini juga adalah menghapus pada urutan tertentu. Kalau ini kan menghapus berdasarkan nilai. Kalau ini menghapus berdasarkan urutan indeks. Nah, misalkan hapus huruf nama pop 0. Nama dot pop 0. Berarti kan urutan yang ke 0 itu yang dihapus. Sehingga yang tadinya geofisika, maka dia berubah menjadi geofisika. Seperti itu. Karena dihilangkan huruf pertamanya. Oke, dan itu bisa ditahu huruf pertama yang dihapus itu yang mana. Jadi hapus huruf ini bisa dicetak, hapus huruf terhapus dengan fungsi pop itu adalah G. Jadi bisa diambil mana yang terhapus. Kalau remove tadi kan tidak tercetak, ya kan? Tidak tercetak mana yang terhapus. Oke. Kemudian berikutnya adalah fungsi yang lain, fungsi sort. Misalkan kita punya variabel array yang lain, angka. Ini isinya seperti ini. Nah, kalau ini mau diurutkan, itu kan kita sebutkan saja angka sort baru di print. Ketemu ini. Yang tadinya 1342 menjadi 1234. Anda bisa bayangkan, ya karena ini Anda tidak belajar bahasa pemrograman C++, melakukan proses sorting itu banyak sekali metode yang bisa kita gunakan. Kemudian panjang programnya untuk melakukan sorting. Kalau ini kan hanya satu fungsi saja. Angka.sort, langsung dia urutkan seperti ini. Kemudian ada reverse. Reverse ini. Jadi misalkan kita punya angka seperti ini sebelum di reverse. Begitu di reverse kan dia terbalik 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Jadi dia balik ini kalau dia di reverse. Kemudian extend. Ini ada Ahmad Haris, listku, ada listmu 6041. Kalau di extend, listku di extend dengan listmu, itu artinya bahagian dari listmu ini dimasukkan ke dalam listku. Jadi listku yang baru ini berisi sekian banyak elemennya, Ahmad Haris 6, 0, 4, dan 1. Nah, itu. Itu adalah beberapa penjelasan tentang variabel array. Berikutnya coba kita buat, ini ada contoh soal.
Dan itu kan sudah saya bagikan sebelumnya ya. Saya tidak tahu apakah sudah ada yang pernah kerjakan. Kalau ada yang pernah kerjakan, coba di-share. Kita lihat Saya, bagaimana. Pak. Ya, ada? Saya, Pak. Ya, Iya, Pak. ya saya stop share dulu ya. Nah, Baik. silakan. Ya, siapa Nur Salamah? Iya, Pak. Ya, coba kita lihat. Tapi Pak sudah terlihat, Pak. Ya, sudah. Ya. Baik. Jadi saya run saja, Pak. Sudah, Pak. Coba kita lihat. Ya, ini kan yang dilakukan adalah bagaimana menginput data dari keyboard ya. Nah, kemarin itu saya minta coba diinput datanya melalui file. Ada yang belajar enggak tentang itu? Jadi Anda input Saya, data. Pak. Ya, coba yang Saya, Pak, siapa? mungkin Ya. saya mungkin berbeda, Pak, sedikit. Ya, coba Hama. Ya, Pak. Kalau Ya. saya, Pak, sudah kudefinisikan nilai X dan Y-nya, Pak. Apa yang berbeda di sini? Kalau Coba di run kita lihat. Nah, kalau misalkan N-nya saya isi 20, error kan? Nah, itu berarti masih harus di apa? Anda masih harus hati-hati dengan model seperti ini. Kenapa? Karena datanya di hardcode sama dengan berapa? Sama dengan 10, tapi yang Anda input N-nya itu sama dengan 20. Itu kan dia tidak bisa kalau seperti itu. Jadi cara membuat program itu tidak benar kalau begitu. Itu tidak boleh seperti itu. Jangan sampai ada error kalau seperti itu. Kalau memang mau dibikin sifatnya apa? Dinamis. Ya, kalau mau dinamis seperti itu, jangan dibuat berpotensi untuk menimbulkan error. Nah, ini yang saya mau kasih lihat dulu. Saya punya, sebenarnya harapan saya itu seperti ini. Sebentar. Ya, Hamam coba dulu. Ini dulu saya coba share screen yang ini.
Share screen. Nah, kelihatan ya, kan data yang Anda input sama dengan saya punya ya. Nah, sekarang gini. Ini kita nggak ganggu lagi dia punya program. Programnya sudah dibuat fleksibel untuk menerima berapa saja kalau di sini. Tapi datanya kita simpan di dalam file, Misalkan sini saya bikin yang kita input itu seperti ini kan. Kemudian dikasih nilai N-nya paling atas. Jadi program disuruh membaca dulu N-nya. Berapa baris pertama itu yang dia baca adalah nilai N-nya. Berapa jumlah baris. Nah, kalau N-nya 100, berarti kan dia harus beriterasi 100 kali. Ya kan? Nah, sekarang oke lah, saya pasang dulu 10. Misalkan 10. Kemudian ini programnya. Kelihatan enggak program saya nih? Kelihatan ya? Ya, Ya, kelihatan, Pak. Ya. Nah, apa yang saya mau perlihatkan sama Anda tadi itu saya simpan dalam sebuah file namanya regresi txt. Ini nama filenya kan regresi. Nah, ini regresi txt. Saya bikin sebuah variabel. Ini variabel f saja. Bisa file, bisa apa, bisa nama tertentu. Saya kasih variabel f. F sama dengan open. Nah, ini adalah perintah untuk membuka file. Open, kita kurung, kemudian di sini ada nama filenya. Tentu karena dia teks kan berarti harus diberikan tanda kutip 2 awalnya dan ditutup dengan tanda kutip 2. Nah, file ini kan hanya saya mau baca saja. Jadi di sini ada R ini. R saja. Kalau mau ditulisi write, kalau mau baca dan tulis RW. Jadi di sini modenya tergantung bagaimana file itu kita mau perlakukan. Nah, saya hanya mau perlakukan untuk membaca saja. Jadi saya tulis R di sini. Nanti Anda lihatlah di jejaring internet bagaimana membaca dan menulis ke file. Nah, setelah baca kan saya mau ambil nilai N-nya. Nilai N-nya saya baca ini F read line. Artinya kalau saya sudah baca ini isinya, maka pindah ke baris berikutnya. Jadi yang dibaca itu adalah yang ini nilai 10 ini kan. Jadi nilai 10 ini saya set dalam float F read line. Nah, begitu dia selesai membaca 10 kan dia pindah ke baris berikutnya. Baru masuk ke seperti Anda bikin. Ini kita mendefinisikan variabel array X. Ini mendefinisikan variabel array Y yang masih kosong, dia punya indeks dan belum tahu berapa elemennya, kan elemennya nanti tergantung N kan. Ya, jadi jangan di hardcode di sini dipasang nilainya, tapi nanti N-nya di-input, itu beresiko. Tadi itu Hammam, kalau mau N-nya juga langsung dikasih nilai di dalamnya sama dengan 10 supaya tidak menghasilkan error. Oke, ini kan masih sama. Kita menginisialisasi lebih awal variabel-variabel yang digunakan nantinya. Nah, kemudian kita membaca data yang ada dalam F. For I in F. Nah, ini kan yang F ini sekarang. Ini yang F-nya. Nah, kemudian I itu sama dengan I. Dia baca I-nya. Tapi kalau ketemu yang begini, pindah baris, ini kan pindah baris. Kenapa? Karena di sini setiap akhir pasangan data itu pindah baris. Nah, ini jangan ditulis ini. Karena kalau tidak dikasih begini, dia akan tulis itu. Jadi, diberi nilai kosong, diganti dengan kosong. Tidak ada nilai. Kalau dikasih spasi di sini, berarti disuruh ganti spasi. Beda lagi tuh. Nah, saya maunya diganti saja dengan sesuatu yang kosong. Nah, kemudian, disimpan di dalam data X. Sama kan dengan programnya Anda. Hanya saja dia membaca ini adalah kolom yang ke 0 kan. Ini kolom yang ke 1. Jadi di sini saya ada 0 dan ada 1. Jadi yang kolom ke 0 itu adalah X-nya. Yang kolom ke 1 itu adalah Y-nya. Nah, tapi kan di sini antara X dan Y kan ada spasi. Nah,
spasinya ini saya split, ya kan? Data Y-nya sama dengan float I, ya kan? Split, jadi dia baca lagi I, split ini, kemudian ambil yang kolom yang kedua, atau karena dia 0 dan 1, dia startnya dari 0, berarti kolom yang ke-1 kan? Nah, sudah dibaca di situ, dimasukkan di append. Itu kenapa tadi kita belajar append, dimasukkan ke variabel array X. Ini kan bukan variabel array nih. Ini bukan variabel array, ini variabel biasa nih. Yang setiap beriterasi berubah nilainya. Nah, karena dia berubah nilainya setiap iterasi, maka nilai yang sudah dia dapat kita masukkan di variabel array. Ya, kita masukkan di variabel. Atau bisa juga langsung, kalau ini langsung masuk di variabel array. Tidak apa-apa, sebagai contoh, ini adalah variabel biasa, dan ini adalah variabel array. Nah, karena dia variabel array, maka berfungsi append di sini. Append dimasukkan ke dalam variabel X pada kolom 0. Dimasukkan ke variabel Y, kolom 1. Nah, gitu. Kemudian kan sama, sigma X yang semula 0, kemudian dimasukkan dari ini, data X, sigma Y yang semula 0, berubah dah. Ada data yang diperoleh dari sini. Kemudian sigma pangkat 2, yang data X-nya dipangkat 2 kan. Sigma XY adalah penjumlahan dari data X pangkat 2 ya. Data X dikali data Y. Nah, kalau itu semua sudah dibaca, ditutup filenya. Jangan dia biarkan terbuka. Jadi ada F close, file di close, baru dihitung A. Nah, kalau ini kita running, ya kita tidak nginput data, langsung keluar hasilnya kan? Langsung keluar hasilnya. Nah, ini kalau kita bikin misalkan 12 atau 15. Berarti kan mungkin ada kita punya data ke-11. Misalkan 24.5. Data ke-12 44,7. Data ke-13 35,2. Data ke-14 22,1. Data ke-15 45,7. Nah, kan? Ini kalau kita simpan mestinya keluar di sini ada 15 data. 15, coba kita simpan baru tes. Nah, kemudian ini kita running. Nah, ini kan akhirnya keluar ini sampai 15 toh. Sampai 15. Nilai A-nya keluar. Jadi kita enggak repot menginput seperti Nur Salama tadi ya, seperti yang saya contohkan di dalam slide. Nah, kita tidak perlu menginput setiap kali program itu di running. Nah, cukup kita nginput di ini saja, di file, kita inputnya di file saja, ya kan? Nah, bisa dimengerti sampai sini? Ada yang perlu ditanyakan? Mudah-mudahan ini kelihatan ya. Oke. Kalau tidak, kita lanjut. Saya anggap terkait dengan variabel array, Anda sudah bisa paham, tinggal Anda berlatih, sering-sering berlatih. Berikutnya adalah NumPy. Nah, ini NumPy sesuatu yang sangat penting ketika kita melakukan proses perhitungan-perhitungan secara saintis. Ya. Jadi NumPy itu adalah kependekan dari Numerical Python. Ini salah satu library teratas yang dilengkapi dengan kemampuan yang sangat besar untuk membantu para saintis menjadikan Python sebagai alat analisis dan pemodelan ilmiah yang kuat. Ya. Banyak sekali fungsi-fungsi yang membuat kita lebih sederhana di dalam mendesain programnya karena sudah terangkum di dalam library-nya NumPy. Ya.
Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita pahami ketika kita belajar NumPy. Yang pertama adalah ND array atau array sebenarnya ini array. Nah, array lebih simpel ketika kita menggunakan NumPy, berbeda dengan ketika kita menggunakan list. Kalau list kita masih sangat kerepotan. Misalkan kalau kita menggunakan list, kita mau membuat matriks misalkan 100 kali 100 baris, 100 kolom. Kemudian isinya itu kita mau isi matriks identitas atau matriks yang diagonalnya bernilai 1, yang lainnya bernilai 0. Nah, itu kan harus kita isi satu-satu, harus diminta program untuk mengisi satu-satu. Kalau NumPy kan tidak, satu kali perintah langsung dia ciptakan itu. Nah, gitu. Atau membuat matriks yang nilainya 0 semua. Nah, kalau list kan kita suruh program isi elemen demi elemen, indeks demi indeks. Kalau NumPy langsung dia ciptakan sekaligus. Yang pertama ya array. Kemudian yang kedua pembuatan array secara intrinsik. Nanti akan kita lihat bagaimana itu yang dimaksud. Kemudian ada banyak operator aritmatika yang memudahkan kita di dalam memproses data array ketika menggunakan library NumPy. Nah, produk matrix. Nah, kalau kita mau memperkalikan matriks, kalau menggunakan list, array list, maka cara memperkalikannya itu kan kolom, baris kolom diperkalikan dengan kolom baris, ya kan, baru dijumlahkan dan seterusnya. Itu for-nya berputar-putar di situ di for-nya. Diatur sedemikian rupa, kemudian dijumlahkan. Nah, itu akan sangat merepotkan. Nah, kalau menggunakan NumPy, tidak langsung dot saja. A dot B, langsung dia perkalikan. Jadi memang nikmat itu menggunakan Python, apalagi menggunakan library-library seperti ini. Mengindeks, mengiris, dan iterasi. Kemudian nanti kita akan lihat contoh NumPy lagi. Nah, ini adalah ND array. Jadi setiap elemen dalam ND array memiliki ukuran sama dengan list tadi, ukuran blok yang sama dalam memori, dan elemen tersebut merupakan objek tipe data atau disebut di type. Jadi kalau mau dilihat atau dipaksa memiliki tipe data tertentu, ya gunakan di type ini. Elemen yang diekstrak dari objek ND array dengan slice merupakan objek dari salah satu jenis scalar array. Jadi kita bisa mengekstrak data-data dalam array menggunakan fasilitas-fasilitas NumPy, misalkan secara slice. Nah, kemudian objek paling penting dalam NumPy adalah tipe array and dimensi yang disebut dengan ND array. Jadi ND array itu adalah array, hanya berapa dimensinya. Kemudian objek ini membentuk elemen data dengan tipe data yang sama. Sekali lagi ditekankan tipe data yang sama. Ya, Anda harus hati-hati di situ. Kalau Anda rajin bikin program pakai list, nanti Anda tidak bisa bedakan antara list dengan array. Untuk mengakses data dalam elemen array dapat menggunakan indeks, kurang lebih sama dengan variabel array yang tidak menggunakan NumPy tadi kan. Nah, coba kita lihat. Nah, untuk menggunakan NumPy itu kan Anda harus menginstall dulu NumPy-nya, pip install NumPy, ya kan? Nanti cari deh di YouTube bagaimana caranya menginstall library NumPy. Nah, di dalam program kita menggunakan ini, mengimport NumPy, kemudian kasih nama yang baru, snp. Jadi kita tinggal menggunakan np saja. Nah, A sama dengan np.array. Nah, kita membuat variabel A ini menjadi array
dengan memberikan perintah np.array. Ini kemudian keluar diberikan nilainya 1,2,3. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ketika kita membuat variabel array menggunakan list. Kalau menggunakan tadi list kan kalau kita menggunakan list kan tidak ada kurung melengkung ini. Langsung saja pakai kurung kurawal. Nah, kalau ini kita menggunakan kurung melengkung, kenapa? Karena ini fungsi. np.array adalah fungsi. Nah, fungsi itu parameternya di dalam buka kurung tutup kurung. Nah, inilah kemudian isinya. Kalau kita cetak, kita akan dapatkan seperti ini. Yang baris pertama ini 1, 2, 3. Nah, apa bedanya dengan yang tadi kalau kita cetak dia? Nah, bedanya yang tadi kalau pakai array dengan list, maka di sini 1 masih ada koma di sini 1, 2,3 dan seterusnya. Nah, kalau di sini kan tidak ditunjukkan lagi komanya. Jadi tinggal isi elemen yang ada dari variabel array tersebut. Untuk dua dimensi ya seperti ini. Nah, 2 dimensi kita membuat kurung 2 di sini. Jadi kurung pertama ini adalah memisahkan barisnya. Jadi memisahkan baris, kemudian di dalam baris itu setiap baris itu ada kolomnya. Sehingga di sini ada 2 kurung siku. Nah, di sini ada lagi kurung melengkung. Perhatikan itu kalau Anda membuat variabel array 2 dimensi menggunakan NumPy. Di sini sering kita lupa itu. Jadi diingat, pertama buka kurung biasa, baru di dalamnya diisi, kita bikin buka kurung siku dulu untuk setiap barisnya. Nah, kemudian untuk menunjukkan baris, kemudian di dalam baris itu kita kurung siku lagi elemen-elemen dari setiap kolom yang ada di setiap baris. Jadi ini baris 1, kalau ada 2 kolom, ada 2 datanya. Baris kedua, ini ada 2 datanya juga. Kalau ada 2 kolom. Seperti inilah hasilnya. Nah, waktu dicetak juga dia bikin seperti ini. Jadi tanda kurung sikunya juga dia bikin 2. Kemudian dia pisahkan setiap baris seperti ini. Oke. Itu cara mendefinisikan variabel array menggunakan NumPy. Nah, kemudian berikutnya ini adalah pembuatan array secara intrinsik. Membuat variabel array secara otomatis. Ya. Yang pertama itu zeros. Nah, zeros itu membuat variabel array yang isinya 0 semua. Nah, tinggal kita sebutkan berapa baris, berapa kolom. Jadi, sebentar saya tunjukkan. Yang penting Anda tahu dulu bahwa zeros itu adalah fasilitas yang dimiliki oleh library NumPy untuk menciptakan variabel array secara otomatis yang nilainya 0. Ya, makanya tercermin dari nama fungsinya zeros kan, zero. Ya. Yang kedua juga sudah bisa kita tebak once. Once itu artinya kita membuat variabel matriks secara otomatis atau kita membuat variabel array yang secara otomatis isinya nilai 1 semua. Ya, nilai 1 semua. Kemudian yang ketiga array. Ini fungsi ini menghasilkan array NumPy dengan urutan berdasarkan aturan yang diberikan kepada parameter fungsi. Misalkan aturannya itu array A, NP, arrange, buka kurung, mulai startnya dari mana, berakhir di mana. Nah, itu kan. Jadi ada aturannya. Ada aturannya. Kemudian yang keempat, reshape. Fungsi ini membagi array linear menjadi beberapa bagian tergantung dimensi atau parameter yang diberikan.
Iya. Jadi kalau kita menggunakan reshape, misalkan kita punya array, biasanya array ini dikombinasikan dengan reshape. Misalkan array-nya itu dari 0 sampai 12. Tapi kita mau dia itu membagi nilai-nilainya itu membagi nilai dari 0 sampai 12 itu secara merata. Ya, misalkan dibagi dengan 4, ya kan? Berarti nanti akan keluar hasilnya tersendiri. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah line space. Line space ini mirip dengan arrange, tapi membagi secara merata berdasarkan parameter akhir. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang keenam adalah perintah atau fungsi random. Fungsi ini menghasilkan sebuah array acak dengan jumlah elemen sesuai dengan yang ditentukan pada parameter. Nah, ini adalah beberapa contoh daripada fungsi intrinsik tadi. Ini zeros. 3,3 artinya 3 baris 3 kolom. Semuanya bernilai 0. Once 3,3 kita membuat matriks 3 baris 3 kolom yang bernilai 1. Ini kan. Kemudian yang ini array 0 sampai 10. 0, 2, 3, 4 dan seterusnya sama biasa, dia tidak capai, array itu tidak mencapai nilai yang ditunjukkan di sini tapi di bawahnya. Nah, ini kemudian menggunakan reshape. Nah, jadi kita membuat matriks 0 sampai 12. Nah, reshape ini membuatnya dalam 3 baris 4 kolom. Ya, jadi 3 baris 4 kolom. Ini tadi. Tadi kayaknya kurang jelas, saya jelaskan ya. Ya. Oke, Anda lihat di sini fungsi daripada reshape itu mengikuti perintah yang ada di depannya. Jadi A sama dengan NP arrange. Jadi A itu dibuat variabel array dengan nilai 0 sampai 12. Nah, karena 12 tidak pernah dicapai kan berarti sampai 11. Tapi dibikin dalam bentuk matriks dengan ukuran 3 kali 4. Reshape dia bagi ini menjadi 3 baris 4 kolom. Kan selalu kolom yang di belakang ya. Jadi 0 sampai 12 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini adalah memaksa untuk diciptakan dalam bentuk matriks 2 dimensi. Kalau tidak ada ini kan dia akan kembali seperti ini. Hanya matriks 1 dimensi saja dengan nilai 0 sampai 11. Nah, karena dia mau dipaksa di reshape, dipaksa menjadi sebuah matriks. Kemudian ini line space. Nah, ini kita membentuk sebuah matriks 0 sampai 10. 0 sampai 10 yang dibagi dalam 5 elemen. Ya. Jadi 0 sampai 10 tapi 5 elemen. Nah, supaya dia memiliki jarak yang sama kan berarti dari elemen 1 ke elemen 2 ini selisihnya 2,5. 2,5, 2,5, 2,5. Karena di sini dia maunya 5 elemen. Ya, jadi dia bagi. Dia bagi supaya intervalnya sama. Oke. Kemudian ini random, dia menciptakan, dia bikin sendiri nilai di dalamnya. Tapi di sini kita atur berapa barisnya, berapa kolomnya. Ya. Itu untuk array intrinsik yang ada di dalam NumPy. Oke. Kemudian ini adalah operator aritmatika. Operator aritmatika jadi bisa menjumlahkan, bisa menambahkan, akhirnya kan ketemu seperti ini. Atau ini ketemu seperti ini. Ya, saya kira sama saja bagaimana dia melakukan proses
perhitungan aritmatika seperti itu. Oke. Ya. Kemudian produk matriks. Nah, ada sedikit yang perlu dijelaskan di sini bahwa pilihan operasi elemen wise adalah aspek aneh dari perpustakaan NumPy. Nah, bentar kita ini. Bahkan dalam banyak alat lain untuk analisis data, operator perkalian dipahami sebagai matriks produk bila diterapkan ke kedua matriks tersebut. Nah, ini yang dia anggap aneh nih. Ini dia anggap aneh. Jadi kita bikin matriks A dari 0 sampai 9 dengan 3 kali 3 kan dia bikin seperti ini. Bikin matriks ones 3 kali 3 begini juga. Nah, kalau ini diperkalikan, apa yang terjadi keluar seperti ini. 0 kali 1, 0. 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. 3 kali 1, 3. 4 kali 1. Jadi, dia memperkalikan setiap elemen yang ada di matriks A dengan elemen yang sama posisinya yang ada di matriks B. Pindah lagi ke elemen berikutnya dan seterusnya. Nah, ini kan sebenarnya bukan perkalian matriks kan? Nah, itu yang kemudian dia sebut operasi elemen wise. Dianggap aneh ini. Nah, terus kalau mau memperkalikan ya jangan langsung diperkalikan seperti ini. Harus pakai fungsi dot, ya kan? Sehingga nanti kita bisa memperkalikan 0 kali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 2 kali 1 ketemu 3 seperti ini kan? Nah, dia itu menggunakan operasi dot ini dengan berbagai cara. Bisa np dot A, B atau A dot B atau np dot BA kalau ini yang mau diperkalikan antara B dengan A. Ya, ini dua hal yang berbeda yang sini kan. Nah, jadinya seperti itu. Menggunakan dot, bukan memperkalikan seperti ini. Kalau memperkalikan seperti ini, elemen by elemen yang ada di dalam matriks kemudian diperkalikan. Tidak memperkalikan seperti teori memperkalikan matriks yang sebenarnya. Oke. Jadi perhatikan itu. Nah, enaknya tinggal satu baris ini kan. Satu baris ini langsung dia bisa memperkalikan matriks. Berbeda kalau kita tidak menggunakan Python, ya harus membaca baris demi baris, kemudian dibalik yang atas itu baca baris baru kolom, yang di bawah kolom baru baris, ya supaya bisa ketemu. Oke. Itu untuk produk matriks. Kemudian berikutnya bagaimana mengindeks array. Bentar, saya lihat jamnya masih setengah jam. Jadi pengindeksan array selalu menggunakan kurung siku. Tujuannya adalah untuk mengindeks elemen yang ada dalam array sehingga dapat dirujuk secara individual untuk diakses, diekstrak, dipilih, atau bahkan diberi nilai baru. Jadi ya ini sebenarnya kan sama dengan array tadi. Dia menunjuk indeksnya. Nah, hanya saja ada yang lain yang agak sedikit aneh. Coba Anda perhatikan yang di bawah ini. Matriks B kan ini 10, 11, 12, 13, 14 dicetak dari ini. Kalau kita mengatakan matriks B-1, maka yang keluar itu 15. Jadi nilai yang terakhir ini. Kalau kita mengatakan matriks B-6, maka yang keluar ini nilai 10. Jadi kalau dari depan ke belakang, nilainya positif, jadi B1, B2, B0, B1, B2, B3, B4, B5. Tapi kalau kita mau mengindeksnya dari belakang, ya gunakan tanda minus. B-1 berarti mulai dari yang paling belakang. B-2, kemudian satu nilai di depannya lagi. B-3, bergeser lagi ke depan, satu nilai. B-4 bergeser lagi ke depan, satu nilai, dan seterusnya. Iya. Jadi memungkinkan untuk mengakses data langsung dari belakang. Sehingga proses pengaksesan data itu bisa lebih cepat. Ya, karena pointernya bisa langsung menunjuk ke belakang, harus mendeteksi dari depan. Begitu.
Apakah sama B3 dengan B-3? Ya sama, kalau dalam hal ini datanya seperti ini sama. B2 sama dengan B-4, ya sama-sama mengakses elemen yang bernilai 12 ini. Oke, itu saya kira yang perlu Anda perhatikan terkait dengan bagaimana mengindeks array. Kemudian ini mengiris dan iterasi array. Mengekstrak array dapat dilakukan dengan sintaks slice untuk menghasilkan array baru. Perintah ekstraksi array menggunakan urutan angka yang dipisahkan oleh titik 2. Kemudian dalam tanda kurung siku. Jika ingin mengekstrak sebagian array, maka harus memasukkan indeks elemen awal dan indeks elemen akhir. Dengan menggunakan perintah seperti ini. Jadi kita punya A. Kita bikin A, NP array 10 sampai 16, berarti 10 sampai 15 di sini dia tulisnya kan? Karena di sini arrange. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian kita mau ambil yang 1.5. Berarti kan yang ini 0 kita ambil yang 1. 1, 2, 3, 4. Karena kan ini mulai dari sampai kolom kelima kan? Nah, jadi ini yang diambil. Kalau 1.5. Nah, kalau kita tulis Python, kita mau startnya dari -1 berarti kan mulai dari N. Kemudian berhenti di -4 dengan stepnya -1. Maka kita bisa gunakan slice seperti ini. Slice -1, stopnya -4, ngambil 1 jadi NOH. Maka kalau dicetak, dia tulis 0. Ini untuk slice. Kemudian dalam Python, iterasi dari item dalam sebuah array adalah sangat sederhana. Ini gampang lah. Ya, kita bisa melakukan iterasi seperti ini. Oke, saya kira itu penjelasan tentang NumPy. Nah, kita beralih ke Matplotlib. Mungkin nanti latihan-latihannya kita akan berlatih khusus untuk ini pada pertemuan berikutnya. Jadi apa itu Matplotlib? Ya, sebelumnya Matplotlib itu dibuat oleh John D. Hunter pada tahun 2003. 2003 ini masih relatif baru kan? Matplotlib ini adalah modul Python yang digunakan untuk menggambarkan plot 2 dimensi dengan kualitas tinggi. Itu menurut Fuadi. Plotting 2D yang dihasilkan berbagai format dengan gambar yang bermutu. Matplotlib dapat digunakan dalam script Python, interpreter Python, dan IPython server, dan 6 GUI toolkit. Nah, kita menggunakannya di dalam Python kan, dan dia bisa dibaca oleh interpreter Python, atau kalau Anda menggunakan IPython itu juga bisa. Nah, Matplotlib berusaha untuk membuat segalanya lebih mudah. Ya, ini sangat menyenangkan memang menggunakan Matplotlib. Kita tidak dipusingkan menentukan koordinat-koordinat dan segala macam. Kalau menggunakan bahasa C kan kita harus tentukan bahwa sumbu X-nya itu berangkat dari koordinat berapa, berakhir di koordinat berapa, sumbu Y-nya berangkat di koordinat berapa, berakhir di koordinat berapa. Kemudian nanti plottingnya di dalam sumbu itu harus lagi ditentukan koordinat-koordinatnya. Pokoknya repot lah. Jadi Matplotlib berusaha untuk membuat segalanya lebih mudah. Dan sebelumnya kelihatan tidak mungkin menjadi mungkin untuk dilakukan. Dengan Matplotlib dapat dibuat plot histogram, power spectra, grafik batang, grafik error, scatter plot, dan lain-lain hanya dengan beberapa baris kode saja. Ini kan sangat sangat powerful sebenarnya. Ya. Oke, ada beberapa alasan menggunakan Matplotlib. Yang pertama,
memiliki kemampuan lintas platform, bekerja sangat baik dalam kerangka NumPy. Jadi ini memang dia itu bersinergi dengan NumPy dan Skype, lebih efisien dan dapat digunakan secara berkesinambungan. Dapat membuat grafik berkualitas tinggi seperti bagan bata, histogram, peta, scatter plot, dan lain-lain. Karena kompatibilitas dengan Python sangat tinggi, maka Matplotlib mendapat respon yang bagus dari kalangan komunitas pengguna Python. Ya. Matplotlib banyak sekali digunakan di dalam program-program Python. Pengembang Python lebih memilih Matplotlib untuk membuat visualisasi. Kemudian yang kelima, dapat dikendalikan secara penuh ketika data ingin divisualisasikan, mulai dari mengubah warna, layout sederhana, hingga gaya plot yang kompleks. Semuanya dapat dilakukan. Nah, itu kelebihannya Matplotlib. Kemudian ini adalah arsitektur Matplotlib. Kalau kita lihat di sini ada tiga lapis ya, 3 layer ya, arsitek dari Matplotlib. Layer yang paling bawah itu adalah backend layer. Backend layer ini menciptakan figur kanvas atau objek yang mewujudkan konsep area grafik. Jadi area kerja lah, di mana grafik itu mau digambar. Itu adanya di backend layer. Kemudian renderer, objek yang dirender pada figur kanvas. Nah, karena dia menciptakan area kerja, kemudian backend ini juga menangani rendering pada area kerja tersebut. Nah, yang ketiga event atau objek yang menangani input pengguna, keyboard dan mouse event. Jadi apa yang dimasukkan dari keyboard atau mouse, kemudian bisa mengubah tampilan grafis dan segala macam, itu juga ditangani di backend layer. Kemudian yang layer berikutnya artis. Ya, ini artis adalah struktur elemen atau dan hierarki pada layer properties. Nah, ini biasa disebut dengan artis layer. Ini saya kutip dari bukunya Nelly 2018. Bukunya ini masih baru ya, 2018 loh. Nah, ini. Di dalam artis layer ini ada banyak komponen. Yang pertama figurnya. Nah, ini figurnya. Kemudian aksesnya ini bagaimana caranya menempatkan di sini. Kemudian yang ketiga adalah teks-teksnya. Ini adalah teks judul, kemudian judul daripada grafik. Kemudian yang keempat juga teks. Kalau kita mau menempatkan teks di sini, misalkan fungsi, ini fungsi yang digambarkan di sini, Y sama dengan X pangkat 2 fungsinya. Kemudian yang kelima itu adalah label yang menjelaskan sumbu Y itu apa. Nah, termasuk dengan tik-tik yang ada di sini, interval angka yang ada di sini. Kemudian yang keenam adalah label tentang sumbu X dan tik-tik yang ada di sumbu Y ini, sumbu X ini. Kemudian yang ketujuh ya grafik yang digambarkan di dalam kanvas. Nah, ini adalah artis layer. Kemudian layer yang ketiga scripting. Ini kan tidak bisa digambarkan kalau tidak ada scriptnya. Jadi harus ada fungsi-fungsi di dalam program yang kita tuliskan scriptnya supaya bisa tergambarkan seperti ini. Ini kan X ini kan harus ada nilainya. Kemudian nilai itu dihitung, ketemulah nilai Y-nya, baru diplotkan di sini. Nah, berapa X-nya, bagaimana menghitung Y-nya, itu diatur di dalam script. Jadi untuk tujuan perhitungan, dan khususnya untuk analisis dan visual data, 2 layer yang disebutkan sebelumnya belum cukup. Tetapi layer scripting merupakan layer terbaik. Kenapa? Karena layer ini terdapat dalam sebuah interface yang disebut pyplot. Nah, nanti akan kita lihat penggunaan pyplotnya ini di dalam Matplotlib.
matplotlib. Ini adalah contoh bagaimana menggambarkan hubungan antara X dan Y. Jadi 1, 2, 3, 4, X-nya, Y-nya 13, 17, 19, dan 33. Sama dengan NumPy, kita harus mengimpor matplotlib. Nah, cara mengimpornya ditambahkan dengan pyplot seperti ini tadi, ya, supaya scriptingnya berfungsi. Nah, karena ini cukup panjang, ya kita singkat saja namanya dengan SPLT. Sehingga di dalamnya tinggal kita menggunakan PLT, baru panggil fungsinya. Karena di sini kan banyak fungsi. Nah, kalau kita sudah punya nilai X, punya nilai Y, maka bisa kita plot PLT plot X, Y. Nah, X-nya di depan ya. X-nya, kemudian Y-nya, baru dipanggil perintah PLT show. Nah, meskipun PLT plot kita gunakan, kalau tidak ada PLT show, grafiknya tidak keluar. Ya, grafiknya tidak keluar. Jadi seperti ini. Nah, ini yang ada di dalam program ini adalah yang ada dalam kotak ini. Hasilnya ini adalah tempat saya sendiri yang ketik. Jadi fungsi pyplot akan beroperasi atau membuat beberapa perubahan pada objek gambar. Misalnya membuat plot, mengatur layout pada area yang direncanakan, representasi garis, dekorasi plot dengan label dan lain-lain. Jadi bukan hanya menggambarkan X dan Y, tapi bagaimana menggambarkan X dan Y juga diatur di dalam pyplot ini, di plot ini. Oke. Kemudian, tadi kan hanya satu garis. Ini kita bisa menggambarkan beberapa garis atau plot multiline. Ya, sama saja sih. Nah, di sini kita bikin variabel X dengan interval mulai dari 1 sampai 9 ya. 1 sampai 9. Ingat, karena range di sini kan 1 sampai 10 artinya 10-nya tidak ikut. Kemudian kita memplot X-nya dari 1 sampai 9. Tapi Y-nya itu untuk garis yang pertama dijumlahkan nilai X-nya dengan 1. Jadi Y yang ada di dalam X, atau ambil nilai X-nya, masukkan ke pasangan Y, tapi Y-nya ditambah dengan 1. Jadi kalau 1 di sini menjadi 2. Kalau 2 di sini menjadi 4. 3 di sini menjadi 6. Dan seterusnya. Atau dikali 2. Nah, dikali 2 atau dibagi 2. Dibagi 2. Kemudian plot show. Ketemulah. Jadi setiap garis ini kan punya perintah sendiri-sendiri dalam menggambarkannya di kanvas. Di sini kita 3 kali menggambar, maka keluarlah 3 garis di sini. Yang ingin ditunjukkan di sini adalah bahwa 1 kali membuat kanvas seperti ini, di dalamnya bisa digabungkan beberapa grafik. Nah, itu yang penting. Kemudian, tadi kan polos nih. Kita bisa membuat ada grid-nya. Hanya dengan menambahkan PLT titik grid. Nah, enak kan? Ya, memang enak pakai matplotlib. Kemudian itu plot. Kemudian pengaturan sumbu. Jadi kita bisa mengatur sumbunya. Misalkan 0 sampai 10 ini adalah sumbu X-nya 0 sampai 10. Sumbu Y-nya dari -1. Di sini -1. -1 0 sampai 20. Jadi -1 ini adalah interval sumbu X-nya. Ini adalah interval sumbu Y-nya. Oke. Kemudian itu mengatur sumbunya. Jadi dia tidak mesti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tidak mesti begitu. Tapi kita yang atur. Oke, kemudian menambah label. Ini sumbu X. Jadi di sini tertulis ini sumbu X. Tadi kan tidak ada. Ya kan? Nah, di sini ada ini sumbu X. Tinggal PLT X label tambahkan. PLT Y label. Jadi kalau Y label dia otomatis menulisnya ke atas seperti ini. Ini sumbu Y. Jadi seperti itu. Kemudian selain menambah label, ada menambah judul. Judul di atas.
yaitu PLT title grafik Y sama dengan X pangkat 2. Kalau pakai SymPy, dia bisa menulis X kuadrat di sini. Atau kalau integral, misalkan fungsinya ada integralnya, ya kalau pakai SymPy, dia tulis integralnya. Seperti kalau fungsi kita di Word itu kita gunakan insert equation, nah bisa itu. Di sini saya belum tunjukkan SymPy-nya. Terlalu banyak yang mau dijelaskan nanti kalau harus menjelaskan SymPy lagi. Atau SymPy nanti Anda lah, tidak usah saya kuliahkan itu SymPy. Cobalah Anda lihat-lihat di YouTube bagaimana menggunakan SymPy, ya kan? Nanti Anda lah yang belajar itu. Supaya Anda juga rajin-rajin mencari sesuatu yang tidak dijelaskan di dalam perkuliahan. Kemudian ini adalah menambahkan legenda. Jadi tadi tidak jelas yang mana, misalkan X tambah 1, yang mana X pangkat 2. Kalau ini kan jelas, warna biru ini yaitu fungsi X pangkat 2. Yang orange ini ya fungsi Y sama dengan X. Yang hijau ini fungsi Y sama dengan akar X kan. Nah, sehingga untuk menggunakan legenda di plotnya ini diberikan label. Jadi selain bagaimana cara memplotnya X-nya, kemudian nilai Y-nya diambil dari menggunakan fungsi apa, kemudian di sini ada label, tuliskan labelnya. Nah, sama dengan baru kasih tanda kutip. Nah, di antara tanda kutip itulah yang dituliskan di belakang dari warna garis ini. Jadi ada 3 label, maka 3 juga yang ditulis di sini. Nah, tapi kalau itu terjadi, maka jangan lupa kalau Anda pakai label sini, jangan lupa ada PLT legend. Ya, kalau tidak Anda tuliskan ini juga tidak ada legendanya di sini. Nah, kemudian yang title, di sini penggunaan legenda, ada title-nya. Oke, itu untuk menambahkan legenda. Itu untuk menambahkan legendanya. Kemudian, bisakah disimpan filenya? Ya bisa. Jadi ini menyimpan hasil plot ke file. Apa yang ditambahkan? Ya ini, PLT, save file, save feature ya. Save feature. Ini fungsiku titik PNG. Nah, bisa PNG atau JPG juga bisa. Tergantung Anda isi apa di sini. Nah, ini kemudian tersimpan ini dalam folder seperti ini. Fungsiku PNG. Nah, kemudian, nah ini kan warnanya saya mau atur sendiri. Ini warna garis, bukan. Kalau ini kan terserah Python. Dia mau kasih warna apa kan? Nah, kalau Anda mau atur sendiri-sendiri warnanya, ya kasih ini. Y, M, C. Kalau Y itu artinya yellow, ini. Kalau M itu artinya magenta, ketemu yang ini. Kemudian yang C itu artinya cyan, ketemu ini. Jadi ini adalah kode-kode huruf yang bisa digunakan untuk memberi warna. Untuk mengatur warna di dalam grafik. Saya bukan mau ngatur warna saja, saya mau ngatur bentuk garisnya. Jadi bentuk garisnya bukan polos begini, bisa. Nah ini berbentuk titik-titik. Nah, berbentuk titik-titik bisa pakai seperti ini. Ini sebenarnya ini bukan titik ya, garis pendek sekali aja, tapi karena banyak kelihatan seperti membentuk titik. Nah, gunakan ini. Atau kalau Anda mau ada garis baru ada titik, ya seperti ini. Atau Anda yang ini kan, yang ini. Atau Anda menggunakan kutip 2, pakai yang ini, tanda titik 2. Jadi bisa diatur jenis garisnya, style daripada garisnya. Oke. Kemudian markernya juga bisa diatur. Kalau Anda mau titik-titik, ya ini ada cara mengatur markernya. Nah, Anda tinggal sebutkan di sini fungsi ini, markernya apa. Misalkan
Ini marker yang berbentuk circle. Ini O. Kemudian ada yang berbentuk diamond. Ini berbentuk D, diamond marker. Ini nih, diamond. Kemudian ada yang S, square marker. Nah, berbentuk kotak. Jadi ada yang berbentuk X. Ini yang berbentuk X yang ini. Kemudian ada yang berbentuk circle, lingkaran yang ini. Diamond yang ini. Kemudian ada yang berbentuk segitiga seperti ini. Dan ada yang berbentuk kotak seperti ini. Jadi ini ada 4. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Saya kira itu. Kemudian itu kalau berbentuk titik. Kalau berbentuk garis juga bisa. Ini berbentuk garis. Bagaimana garisnya? Ya, ambil dari sini. Jadi kalau dia X minus, ya, seperti ini. Kalau dia O baru titik 2, nah, seperti ini. Jadi lingkaran baru titik. Kemudian kalau diamond baru garis, nah, seperti ini. Kemudian ini segitiga baru garis 2, yang ini. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Kemudian apakah cuma berbantu seperti itu? Histogram, pie chart, ya bisa juga kalau Anda bikin pie chart seperti ini. Misalkan kita punya ini variabel array 120, slice ini variabel array 120, 8, 30, 20. Anggaplah itu jumlah mahasiswa. Kemudian jumlah mahasiswa untuk matematika, geofisika, biologi, dan kimia. Kemudian kita mau atur warnanya. Nah, nanti PLT-nya Anda pakai pi, kemudian nilainya supaya ketahuan bagian masing-masingnya kan. Mana yang 120, mana 80, masukkan di sini slice. Kemudian labelnya ini, kemudian color-nya. Jadi sederhana sekali. Pi, kemudian nilainya, labelnya, dan warnanya. Kemudian kasih title, gambarku. Kemudian nanti kalau mau di-save, sama juga dengan tadi. Gunakan apa tadi? Gunakan PLT, save file, save figure. Oke. Saya kira itu untuk pembahasan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.